Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut bahwa hal ini dilakukan karena manuver Ukraina mendekati negara-negara barat yang mengancamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lebas Studio. Bagian yang first time di channel ini, saya ucapkan selamat datang, welcome to my YouTube channel. Selamat bergabung di channel ini. Bagi Anda yang telah subscribe ini channel, saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam serumpun kepada Anda yang tengah menonton video dalam channel ini. Sebelum kita pada video reaction pada hari ini, selamat berpuasa. Puasa tahu, jangan tidak puasa. Pada kali ini, Lebas Studio tertarik dengan satu video yang bertajuk Kabar Hari Ini, Rusia siap bantu Indonesia jika ini terjadi. Dan sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel Garuda Nusantara. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel Garuda Nusantara dengan berikan subscribe, like, share, dan juga komen-komen yang membina, guys. Tanpa basa-basi, guys, ayo kita lihat video ini, apakah isi kandungannya, guys. Dengan kiraan 3, 2, 1, go. Alright, property of Garuda Nusantara. Alasan Greenpeace hadang kapal tanker Pertamina di Denmark. Oh iya ya. Oh baru ini kapal tank Pertamina di Denmark telah pun ditahan, guys. Dilansir dari France 24, para aktivis itu memblokir kapal dengan kayak dan berenang di perairan As Frederikshavn, serta membawa spanduk yang menyerukan pemerintah untuk berhenti mengobarkan perang. Para aktivis melukis perang bahan bakar minyak di lambung Pertamina Pride. Pemblokiran itu dilakukan kepada 2 kapal tanker yang sedang melakukan pengiriman minyak dari Rusia. Salah satu kapalnya yakni Pertamina Prime milik PT Pertamina International Shipping. Pesannya disampaikan, di mana dalam hal ini aktivis itu mengorganisir aksi untuk menyerukan larangan impor bahan bakar dari Rusia menyusul invasi negara itu ke Ukraina. Pada pukul 11, 9 GMT, para aktivis memulai blokade supertanker Pertamina Prime, mencegah kapal lain Sea-Watch mendekatinya dan memblokir pengiriman minyak. Ungkap juru bicara Greenpeace, Emma Landskalgar. Meski begitu, France 24 menuliskan jika kedua kapal tersebut milik Rusia, sekitar 100.000 ton minyak mentah akan ditransfer antara kedua kapal tersebut. Aksi sama. Dalam 2 minggu terakhir, Greenpeace Denmark telah melakukan beberapa tindakan terhadap kapal-kapal Rusia yang melakukan pengiriman minyak, meskipun ini adalah blokade pertama yang berhasil. Baru kali ini kami berhasil menghentikan pengiriman. Dalam kasus lain, kapal tanker dialihkan atau dipercepat. Mereka sekarang akan bertahankan blokade selama mungkin untuk memastikan kapal tidak bisa saling berdekatan untuk melakukan transfer, ujar Landskalgar. Dalam foto yang diterbitkan Sky News, tampak salah satu kapal yang dihalau para aktivis berlogo PT Pertamina. Kapal Pertamina pembawa minyak RI dari Rusia disandra Greenpeace. Efek boikot Rusia karena serangannya ke Ukraina kembali terjadi. Kapal Pertamina Prime dan Sea-Watch pembawa minyak dari Rusia menjadi salah satu target pencegatan oleh aktivis Greenpeace saat berada di lepas pantai Denmark. Kejadian ini terjadi Kamis pekan lalu, namun baru diberitakan sejumlah media asing. Greenpeace mengorganisir aksi untuk menyerukan larangan impor bahan bakar fosil dari Rusia. Menyusul serangannya ke Ukraina pada pukul 11 waktu setempat, para aktivis mulai memblokade supertanker Pertamina Prime, mencegat kapal lain Sea-Watch mendekatinya dan memblokir pengiriman minyak, kata juru bicara Greenpeace, Emma Landskalgar. Solusi aktivis menggunakan kayak dan berenang di air memblokir pengiriman tersebut. Mereka diketahui membawa spanduk yang menyerukan berhenti mengobarkan perang dan melukis tulisan perang bahan bakar minyak di lambung Pertamina Prime. Baru kali ini kami berhasil menghentikan pengiriman. Dalam kasus lain, kapal tanker dialihkan atau dipercepat, kata Landskalgar, menjelaskan bahwa kapal yang sudah mereka cegah selama 2 pekan ini. Mereka para aktivis sekarang akan mempertahankan blokade selama mungkin untuk memastikan kapal tidak bisa saling berdekatan untuk melakukan transfer, ujarnya, lagi mendesak larangan impor dari Rusia oleh pemerintah Denmark. Namun ini bukan pertama kalinya kapal dari Rusia dicegat. Selain Greenpeace, Perancis sebelumnya juga dilaporkan telah melakukan penyitaan terhadap sebuah kapal kargo milik perusahaan Rusia pada Februari lalu.
Penyitaan ini dilakukan pada saat kapal itu akan berlayar dari Prancis menuju Rusia pada Sabtu 26 Februari 2022 silam. Menurut laporan Al Jazeera, Kapten Veronique Magnin dari Prefektur Maritim Prancis mengatakan kapal kargo itu bernama Baltic Leader. Saat penyitaan kapal itu berlayar dari Rewan di Normandia menuju kota Saint Petersburg di Rusia. Prancis sendiri merupakan salah satu negara yang menjatuhkan sanksi terhadap Rusia akibat manuver Moskow yang melancarkan agresi ke Ukraina. Rusia telah melakukan operasi militer ke Ukraina sejak 24 Februari lalu. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut bahwa hal ini dilakukan karena manuver Ukraina mendekati negara-negara barat yang mengancamnya. Aktivis Greenpeace cegat dan blokir kapal tanker Pertamina angkut minyak Rusia di Denmark. Ini kronologinya. Belasan aktivis Greenpeace mencegah 2 kapal tanker dilepas pantai Denmark pada Kamis pekan lalu. Salah satunya adalah kapal milik BUMN Migas yakni PT Pertamina International Shipping bernama Pertamina Prime. Pencegatan kapal tanker ini adalah tindak lanjut dari langkah Greenpeace untuk menyerukan larangan impor bahan bakar minyak dari Rusia. Para aktivis menaiki kayak dan berenang di dekat kapal tanker. Hal itu dilakukan sebagai bentuk protes atas invasi militer Rusia ke Ukraina. Greenpeace memblokir kapal tanker yang memuat minyak kiriman dari Rusia itu. Para aktivis Greenpeace memblokir pengiriman 100.000 ton minyak mentah yang dibawa dengan 2 kapal tanker dari Rusia di perairan Frederikshavn, Denmark pada pukul 11.09 waktu Indonesia. Para aktivis mulai memblokade super tanker Pertamina Prime mencegah kapal lain Sea-Watch mendekatinya dan memblokir pengiriman minyak, kata juru bicara Greenpeace Emma Ehling dikutip dari France 24. Para aktivis itu memblokir akses kapal dengan berenang dan menggunakan kayak di sekeliling kapal tanker pengangkut minyak tersebut. Aksi tersebut dilakukan untuk menyerukan larangan impor bahan bakar fosil dari Rusia menyusul invasinya ke Ukraina. Juru bicara Greenpeace, Emma Oehlenschläger, pun menjelaskan kronologi pemblokiran 2 kapal tanker Pertamina Prime yang mengangkut minyak Rusia tersebut. Pada pukul 11 pagi 9 GMT, para aktivis memulai blokade supertanker Pertamina Prime, mencegah kapal lain mendekatinya dan memblokir transfer minyak. Begitulah ujarnya. Emma Oehlenschläger pun membenarkan bahwa kedua kapal tanker Pertamina Prime tersebut merupakan milik Rusia. Sebanyak 11 aktivis menaiki kayak atau berenang di perairan Els Frederikshavn. Beberapa dari mereka membawa tanda-tanda yang menyerukan pemerintah untuk berhenti memicu perang. Para aktivis juga menggambar kalimat perang bahan bakar minyak di lambung Pertamina Prime. Berdasarkan informasi, sekitar 100.000 ton minyak mentah akan ditransfer antara kedua kapal. Dalam 2 minggu terakhir, Greenpeace cabang Denmark telah melakukan beberapa tindakan terhadap kapal-kapal Rusia yang melakukan transfer minyak. Meski begitu, aksi mereka pada Kamis 31 Maret 2022 adalah blokade pertama yang berhasil. Ini adalah satu-satunya momen kami berhasil menghentikan pengiriman dalam kasus lain. Kapal tanker dialihkan atau dipercepat, kata Emma Oehlenschläger. Emma Oehlenschläger juga mendesak Denmark untuk mengeluarkan larangan transfer minyak Rusia di perairannya. Demikianlah video daripada channel Garuda Nusantara, guys. Secara keseluruhan dalam video ini saya melihat ini satu momen yang mana kapal Pertamina telah pun diblok setelah melalui Denmark, guys. Yang mana Greenpeace Denmark nih telah memblok 2 kapal untuk transfer minyak supaya dapat dihantar ke negara yang memerlukan, guys. Dalam kapal ini berisi 100.000 liter minyak mentah, guys. Dan apa yang menarik di sini, aktivis telah pun membuat tindakan memblok 2 kapal ini supaya tidak berlaku pemindahan minyak di antara kedua kapal. Yang ini menyebabkan kesukaran kepada minyak daripada Rusia ini untuk disalurkan kepada mereka yang telah mengimpor minyak ini, guys. Apapun tindakan ini sebenarnya satu tindakan yang pada saya kurang bijak. Sebab ini adalah hasutan daripada NATO itu sendiri. Mereka menghendaki supaya ekonomi Rusia itu lumpuh. Walaupun usaha NATO untuk melumpuhkan ekonomi Rusia, Rusia tetap mempunyai pelanggannya yang tersendiri, guys. Rusia tetap mempunyai jaringan perniagaan dengan negara-negara lain, dan hubungan Rusia dengan negara-negara lain dalam perdagangan sama ada bahan bakar ataupun pelbagai terus berjalan seperti biasa, guys. Walaupun perang antara Ukraina dan juga Rusia berlaku pada ketika ini. Ini menunjukkan bahwa hubungan Rusia dengan negara-negara luar seperti negara besar Cina, India, Indonesia, dan beberapa negara lain yang turut serta untuk terus menyokong
Rusia guys. Dan difahamkan juga ada satu negara NATO pun turut serta sokong Rusia guys. Satu perkara yang perlu dipahami, Rusia mempunyai minyak yang berkualitas dan dia menjual minyak yang sangat murah guys berbanding dengan minyak yang dikeluarkan oleh negara-negara lain. Itu menjadikan minyak Rusia antara minyak yang terlaris di dunia guys. Hal ini menjadi kerisauan kepada Amerika selaku ketua Perang NATO agar niatnya supaya ekonomi Rusia itu terus mati guys. Namun di sini ekonomi Rusia tidak seperti mana yang dia sangkakan. Ekonomi Rusia terus berjalan seperti biasa. Itulah kehebatan seorang pemimpin yang mempunyai pemikiran yang cukup jauh. Kunci di sini perhubungan yang erat dengan negara lain. Itu kuncinya guys. Apapun masalah yang berlaku, tapi apabila hubungan yang baik terjalin antara sebuah negara, hubungan itu tidak akan putus guys. Dan negara-negara yang mempunyai hubungan yang baik dengan Rusia tetap memberi sokongan kepada Rusia, dan Rusia juga memberikan khidmat yang terbaik kepada negara-negara yang berhubung baik dengannya guys. Itu sedikit sebanyak pandangan daripada Lebah Studio. Mungkin Anda mempunyai pandangan sendiri pada video ini, Anda boleh komen di bawah guys. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.